Di desa hingga pelosok negeri yang jauh, dia menempuh ribuan kilometer untuk mendengar suara rakyat. Dia merangkul dan membuka harapan. Abu Rizal Bakri bertekad memajukan nasib semua golongan. Tegas, cerdas, tulus membangun Indonesia. ARB, Abu Rizal Bakri. Itulah salah satu iklan TV tentang Roadshow ARB yang akan ditayangkan dalam waktu dekat. Semua gambar dan isinya diambil dalam proses perjalanan ARB ke berbagai daerah, menyapa begitu banyak kelompok masyarakat Indonesia. Roadshow ARB telah menjadi salah satu acara rutin di Partai Golkar. Digagas di awal tahun 2012, Roadshow ARB adalah salah satu perwujudan konkret sebuah paradigma baru, yaitu One United Campaign. Penggabungan dua kampanye permanen sekaligus, kampanye partai dan kampanye presiden. Hingga hari ini, Roadshow ARB telah mencakup hampir seluruh kabupaten di Jawa. Tahun ini, Roadshow juga mulai diperluas untuk mencapai daerah-daerah di luar Jawa. Lewat Roadshow ini, ARB telah membuktikan sebuah komitmen merealisasikan semboyan Partai Golkar, yaitu Suara Golkar, Suara Rakyat. Tanpa mengenal lelah, ARB berkeliling menyapa rakyat hingga ke pelosok-pelosok desa dan kota kecamatan, masuk kampung keluar kampung, melintas sawah dan wilayah pegunungan. Ribuan kilometer telah ditempuhnya dari pagi hingga malam di wilayah yang sulit sekalipun. Sejauh ini, sambutan masyarakat terlihat begitu hangat dan antusias. Dengan berbagai cara dan perayaan, mereka memberi salam dan menyambut uluran tangan ARB. Petani, nelayan, pedagang kecil, kiai pesantren, hingga siswa sekolah menengah, termasuk begitu banyak pengurus Partai Golkar di tingkat desa dan kecamatan. Mereka semua adalah rakyat Indonesia yang polos dan berhati hangat dan terbuka. Pak Abu Rizal, pengusaha yang berhasil, pasti mengerti apa yang kami butuhkan. ARB itu cocok jadi presiden. Iki lulur ARB calon presidenku. Mereka senang dan bangga sebab seorang tokoh nasional, seorang ketua umum partai tertua dan terbesar, seorang mantan Menko, dan pengusaha nasional papan atas ternyata peduli pada nasib mereka, serta tanpa lelah mendengarkan keluhan mereka. Kami senang ARB peduli nasib kami. Peduli nasib kami. Itulah pemimpin yang kami butuhkan. Itulah pemimpin yang kami butuhkan. Salam ARB. Salam ARB. ARB rancak mana? ARB ganteng terus. Salah satu acara dan kegiatan yang paling ARB banggakan adalah pertemuan dan ceramah motivasi di depan pemuda Indonesia, khususnya di kalangan siswa sekolah menengah serta mahasiswa perguruan tinggi. ARB selalu memberi motivasi dan membangkitkan semangat kaum muda Indonesia. Kalau kita patah, kita kembali, kita usaha lagi. Jadi jangan pernah patah. Hadapi persoalan dengan tegar. Kegagalan adalah sebahagian daripada keberhasilan. Setiap presiden kita meninggalkan satu peninggalan. Indonesia bangsa yang besar. Kalianlah pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Segala bidang. Gayung bersambut, kaum muda dan pelajar Indonesia ternyata memberi apresiasi dan perhatian yang tinggi kepada ceramah motivasi ARB. Mereka juga menyambut kedatangan ARB dengan cara mereka sendiri, akrab, terbuka, bersahabat. Bagi ARB sendiri, semua pengalaman dan pertemuan tersebut memiliki makna yang mendalam. Dia tersentuh oleh hangatnya sambutan masyarakat. Dan kini lebih memahami kerinduan mereka, harapan dan keinginan mereka.
Semua itu mempertebal tekad ARB untuk memimpin Partai Golkar memasuki kompetisi ketat pada pemilu 2014. ARB saya pisan. Tolong dukung ARB. Maju terusan Indonesia, salam ARB. FIFA ARB, Golkar dahsyat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng dan Pak Mahir, terima kasih mengundang saya untuk berbicara di sini. Dan terima kasih juga kepada semua kawan-kawan untuk hadir di dalam ruangan yang saya kira penuh pada hari ini. Tepuk tangan untuk Sugeng Saryadi sedikit. Saya menyimak dengan saksama pertama dari Pak Sugeng. Orang yang paling bertanggung jawab saya masuk ke politik namanya Sugeng Saryadi. Mulai dari HIPMI, saya mana tahu bagaimana memimpin sebuah organisasi. Waktu itu mau ada satu kampanye. Saya suruh pidato, Pak Sugeng bilang sama saya, Cal, pakai baju putih. Jadi, terus pakai baju putih, saya mulai pakai baju putih. Kemudian teruslah, maka naik dari itu Ketua Umum PII, Persatuan Insinyur, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan sebagainya. Sugeng yang paling bertanggung jawab. Tadi kita lihat, di dalam perjalanan itu kita lihat wajah-wajah anak muda yang ada di desa-desa, di daerah-daerah. Satu wajah-wajah yang penuh harapan. Karena itu saya kok rasanya ingin membuat sesuatu yang lebih penuh harapan daripada mengatakan we are in a doomsday. Saya ingin mengatakan hal itu. Jadi kita lihat wajah-wajah anak muda ini penuh harapan. Kita lihat cara-cara mereka untuk melakukan pertanyaan itu jauh lebih pandai dari saya. Artinya pengetahuan mereka lebih pandai daripada generasi sebelumnya. Selain itu juga yang saya lihat di daerah-daerah, yang terpencil, bukan kota-kota besar, tumbuh universitas-universitas baru tempat mereka bersekolah. Semangatnya luar biasa, kepandaiannya berbicara, bahkan di kampung-kampung, baik di Jawa Tengah maupun di daerah Jawa Barat, mereka pidato menyambut dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Jepang, di dalam bahasa Mandarin. Luar biasa. Saya ingat bahwa kalau saya tanyakan, ada sesuatu mental switch. Luar biasa. Dulu, kira-kira 5 tahun yang lalu, kalau saya tanyakan kepada anak-anak muda kita, mau jadi apa kalian? Maka sebagian besar angkat tangan waktu saya katakan menjadi pegawai negeri. Sekarang, Pak Sugeng saya laporkan. Saya tanya siapa yang mau jadi pegawai negeri, universitas ataukah SMK, SMA. Siapa menjadi pegawai negeri? Mungkin 1 atau 2. Saya tanya siapa yang mau jadi tentara atau polisi? 1 atau 2. Siapa yang mau jadi dosen? Lebih banyak sedikit. Begitu saya tanya siapa mau jadi pengusaha, 90% menyatakan saya ingin jadi pengusaha. Pak Sugeng, di Jawa Tengah, di Jawa Timur begitu. Ada mental switch. Saya ingat tahun 73 waktu saya mau melamar istri saya yang orang Jawa asal Pati. Pati, ya. Pati, ya. Tapi tadi Pak Pak Rinakit saya mengatakan satu hal. Waktu saya di Jawa itu saya katakan betul orang Jawa itu budayanya luhur dan luar biasa bagusnya. Tapi banyak orang Jawa
namanya saja Jawa tapi tidak kenal orang Jawa. Ojo nganti wong Jawa iku ilang Jawane. Ya. Ya. Sing keri iku jahile. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, kembali pada itu. Jadi ada mental switch. Waktu saya dulu mau jadi mantu orang Jawa, saya tanya sama mbahnya, "Mbah, saya mau lamar Tati," gitu. Apa kata mbahnya? "Kamu kerjanya apa?" Saya bilang, "Saya pedagang, Mbah." "Dagang ojo, maling." Itu. Sekarang that mental switch itu begitu besarnya, that mental switch. Sampai mereka mengatakan secara sadar, tegar, saya pengen jadi pengusaha. Despite the fact bahwa pengusaha itu jatuh Bandung. Yang kedua, juga ingin catatan, pengetahuan mereka hebat sekali. Saya ingat tahun berapa tuh? 77 ya, Sugeng ya. Jadi ketua umum HIPMI. Saya ketua umum HIPMI mau di ceramah, mau di wawancara di TVRI. Pertama kali. Saya waktu itu tanya sama Fahmi. So, saya takut ditanya. "Mi, bedanya GBHN sama APBN itu apa?" Gitu. Bego betul, 31 tahun nggak ngerti apa itu. Sekarang 25-27 tahun itu sudah mengerti banyak tentang bagaimana visi mengenai Indonesia. Jadi pengetahuan mereka lebih ada kemajuan. Apakah kita ingin mengatakan bahwa presiden-presiden Indonesia yang sudah 6 ini tidak meninggalkan legacy? Saya protes kalau ada yang mengatakan demikian. Soekarno memerdekakan Indonesia bersama Pak Hatta, tadi presiden ketiga, yaitu Presiden Syafruddin Prawira Negara, katanya kedua, katanya begitu. Nah, jadi dia memberdayakan, membuat Indonesia satu. There's no more Yong Java. Sekali lagi, there's no more Yong Ambon. Nggak ada lagi yang mengatakan Yong Sumatera. That is his legacy, membuat satu nation Indonesia. Kita lihat Soeharto, apakah tidak meninggalkan legacy? Dia membangun Indonesia menjadi negara yang modern dari negara terbelakang. Setelah itu Habibie, di dalam waktu yang sangat singkat, dia membuat satu demokrasi bagi Indonesia. Dan dia selain daripada itu, meninggalkan satu rasa kebanggaan bagi bangsa Indonesia, bahwa kita bukan bangsa tempe. Kita bukan bangsa terbelakang. Kita bisa membuat kapal terbang. Kita bisa membuat kapal laut. That his legacy. Abdurrahman Wahid juga singkat. Apa legasinya? Egalitarianism. Mengajarkan kepada kita semua, meskipun saya presiden, saya duduk bersama-sama di bawah. Megawati, apa legasinya? Legasinya Megawati adalah membuat kekuasaan itu tidak hanya berada di Jakarta, desentralisasi. Debatable tentu, apakah desentralisasi itulah yang membuat Indonesia, despite the fact bahwa Amerika lagi susah, Jepang lagi susah, Eropa lagi susah, tapi kita achieve satu economic growth 6,2% tertinggi kedua di dunia. Tapi saya percaya itu yang membuat kekuatan ekonomi Indonesia, desentralisasi. SBY, orang bilang tidak punya legasi, saya bilang ada. Bahwa dia dikatakan tadi bahwa Saudara Effendi Ghazali mengatakan enggak jalan penegakan korupsi. Saya katakan ada penegakan korupsi.
Satu untuk menghindarkan korupsi, menghilangkan korupsi. Ada dulu menteri ditangkap karena korupsi, ada dulu gubernur ditangkap, ada dulu bupati ditangkap, nggak ada. Dia juga Pak SBY itu memberikan Indonesia nama yang baik di dunia. That's his legacy. Jadi semua itu meninggalkan legacy. Apakah kemudian kita mengatakan sudah selesai? Belum. Belum selesai. Saya yakin belum selesai. Tetapi kalau saya mengajarkan di depan anak-anak itu baju putih, nggak pernah pakai baju kuning. Di depan anak-anak SMA, SMK, universitas, selalu pakai baju putih. Tadi sebenarnya saya pakai baju putih, Pak Sugeng. Tapi saya tanya, saya mesti pakai baju apa? Dia bilang harus pakai baju batik. Biasa turunan Jawa bilang harus pakai baju batik, begitu. Saya pakai baju putih tadi, pengen pakai lengan pendek. Jadi kita lihat satu kemajuan. Ada legacy setiap pemimpin Indonesia. Now, apa yang kita mau achieve? Dalam buku yang tadi Pak Sugeng bilang, jangan negara kesejahteraan, negara adidaya 2045. Golkar, partai saya pimpin, barangkali satu-satunya partai yang membuat Indonesia 2045 kayak apa? We have to achieve $45,000 per capita income dengan satu Gini ratio di bawah 0,40. That's what we have to achieve. Kita buatnya bukan hanya orang Golkar, tapi semua pakar-pakar kita ajak. Sekarang buku itu sudah kita bicarakan di Universitas Indonesia khusus mengenai masalah politik dan ekonomi makro. Di Universitas Sumatera Utara kita minta membahas mengenai masalah regional development dan agroindustri. Besok tanggal 1 di ITB kita akan berbicara tentang asupan teknologi di dalam pembangunan. Di Gajah Mada adalah pengaruh dan pelestarian budaya Indonesia di dalam alam globalisasi. Jadi saudara-saudara sekalian, saya kasih Pak Sugeng satu buku. Saya harapkan dari Sugeng Saryadi Syndicate ini memberikan komen terhadap itu. Dia bilang komen pertama, negara adidaya, bukan negara kesejahteraan. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana achieve that? Tentu setiap orang harus punya ide. Dan dia harus bisa kemudian mengatakan, saya akan use this idea untuk to lead a nation. Saya ingin meminjam kata-kata Margaret Thatcher. Dia katakan, leader itu bukan mencari konsensus. Leader itu to lead the nation. Tidak mungkin kita bisa mencari konsensus dari setiap kebijakan yang mau kita ambil. Kalau itu kita lakukan, we are going nowhere. A leader should lead. Jadi saudara-saudara sekalian, dengan pendapat, dengan background seperti itu, saya membuat apa yang dinamakan 4 pilar sukses pembangunan. 3 pilar saya ambil. 3 pilar pertama saya ambil dari zaman Pak Harto. Dan 1 pilar adalah saya ambil adalah nasionalisme baru Indonesia di dalam era globalisasi. Saudara-saudara sekalian, pilar pertama untuk sukses pembangunan kita adalah high economic growth. Saya bekas pengusaha, bekas ketua umum Kadin 10 tahun, bekas Menko Perekonomian. We need high economic growth. Saya percaya bahwa kalau manajemen ekonomi kita tidak sekonservatif sekarang, Indonesia can grow
at 8%, bukan 6.2. Kalau kita tidak terlalu konservatif mengatakan bahwa kita memerlukan satu debt to equity, debt to GDP ratio yang lebih rendah lagi dari 25%, kita akan naik lebih tinggi. Setiap kali kita mau menekan debt to GDP-nya, setiap kali menekan itu, kita mengurangi kesempatan kita untuk bangun. 25% adalah barangkali terbaik di dunia, atau salah satu terbaik di dunia. Why? Kita harus turunkan lagi sampai kemudian menjadi 20%. Why? Itu pertama yang kita lakukan. Satu, high economic growth. Kita juga mengatakan defisit. Undang-undang kita mengatakan bahwa kita boleh defisit sampai 3%. Sekarang defisit itu yang direncanakan 2,2% bisa menembus 3% kalau kita tidak menaikkan atau menyesuaikan harga BBM. Kita punya satu subsidi BBM 250 triliun. Kalau ditambah dengan listrik 350 triliun. Saudara-saudara sekalian, kalau bicara BBM 80% digunakan oleh orang-orang menengah ke atas yang dikatakan saudara Sugeng tadi 134 juta kelas menengah. 80%. So why don't we change satu subsidi pada produk menjadi subsidi langsung? Kalau kita lakukan itu, kita punya saving 200 triliun per tahun. Dengan itu kita bisa kemudian melakukan satu pembangunan infrastruktur sebagai dasar bagi kita untuk economic growth selanjutnya. Dan kedua adalah menambah satu kesejahteraan rakyat yang dimulai dari pendidikan gratis selama 12 tahun. Saya masih lihat di desa-desa, anak-anak usia sekolah itu masih belum bersekolah. Karena apa? Karena biaya operasional sekolah yang saya introduksikan pada waktu saya Menko Kesra sebagai sesuatu kompensasi daripada kenaikan BBM pada saat itu, sekarang masih berjalan ternyata tidak cukup. What is the cost? 24 triliun. Apa artinya 24 triliun dibanding dengan 250 triliun? 2005 saya Menko Perekonomian sama introduksi satu PPP, Public Private Partnership. Pertama kalinya. Saya katakan pada saat itu proyek-proyek yang bisa dibiayai swasta kita kasih pada swasta. Tetapi bila itu tidak dapat dikerjakan oleh swasta karena rate of return-nya rendah, pengembalian lebih dari 10 tahun, pemerintah take over. Kita lihat sekarang apa yang terjadi. Kuala Namu, saya sudah wanti-wanti beberapa tahun yang lalu mengatakan tidak ada swasta mau bikin jalan Kuala Namu Medan karena pengembaliannya lebih daripada 15 tahun. Apa yang terjadi sekarang? Menarik sekali, Pak Lali, orang Medan ini. Kuala Namunya udah selesai, jalannya belum selesai, jadi nggak bisa dibuka. That's fact of life. Economic growth tinggi dan we need infrastructure. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, minta maaf, minum dulu. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, pemerataan. Despite the fact bahwa we grow at 6.2%,
kita punya Gini ratio untuk pertama kalinya berada di bawah 0,40. Tepatnya 0,41. What does it mean? Artinya satu kesenjangan antara yang kaya dan miskin makin besar. Karena itulah saya makin yakin program-program yang saya buat tentu atas izin Presiden Republik Indonesia. Waktu saya Menko Kesra, itu harus tetap berjalan. Yang pertama adalah program sosial. Apa itu? Biaya operasional sekolah, 1 jam kesmas, jaminan kesehatan masyarakat, subsidi pupuk, di mana orang belum bekerja atau tidak bekerja mendapatkan manfaat. Klaster kedua adalah klaster pemberdayaan masyarakat. Bukan memperdayakan, memberdayakan masyarakat. Di desa, kadang-kadang banyak orang tidak punya harapan hidup karena nggak tahu mau bikin apa. Apa yang mereka lakukan? Yang kita lakukan, pemerintah. Buat satu program-program, umumnya adalah program-program infrastruktur desa. Program-program untuk bikin jalan yang harus dikerjakan oleh rakyat desa sendiri dan tidak boleh dikerjakan oleh kontraktor. Akibatnya apa? Akibatnya 25 juta orang Indonesia mendapat lapangan pekerjaan baru. And they get satu infrastruktur desa itu. Apalagi bedah rumah. Apalagi kemudian irigasi pedesaan. Itu langsung dari pusat kepada satu komunitas masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Tidak lewat gubernur, tidak lewat bupati, langsung pada kelompok masyarakat. Di situ mereka sudah mulai bekerja untuk mendapatkan nafkahnya. Tetapi mereka tidak perlu mencari satu modal untuk pekerjaannya dan tidak memerlukan pemasarannya, tenaganya. Tapi mereka sudah mulai bekerja. Sekarang begitu populernya program itu sampai desa-desa. Dan mereka berteriak karena ada pemikiran-pemikiran untuk meniadakan satu program nasional pemberdayaan masyarakat tahun 2014. Apa kata mereka? Pak Abu Rizal, jangan lakukan, desak pemerintah untuk tidak lakukan itu. Saya sampaikan kepada Presiden dan beliau mengatakan, Pak Ical, saya tidak pernah berpikir untuk meniadakan PNPM itu. Klaster ketiga ada klaster usaha. Satu klaster usaha di mana kalau kita lihat problem dari orang Indonesia bukan mereka nggak bisa berusaha. Jamu gendong, siapa yang nyuruh? Mereka sendiri. Membatik, mereka sendiri. Bikin kerajinan, mereka sendiri. Pemerintah ngajarin? Tidak. Mereka tidak bodoh. Problemnya, mereka tidak mempunyai akses pada permodalan. Yang tahun 1996 saya selaku Ketua Umum Kadin sudah mengusulkan kredit usaha rakyat tanpa jaminan. Tidak ada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia yang sepakat dengan ini. Baru dapat dilaksanakan. Sekali lagi, tentu sebagai Menteri atas izin Presiden kita lakukan pada 2007. Berapa yang sudah tersalurkan? Sampai akhir 2012, 87 triliun. 87 triliun. Jadi jumlah itu besar. Kalau kita lihat average per orang 8 juta rupiah. Bagi saja itu. Artinya apa? Kalau saya lihat pada tahun 2009, jumlah pengusaha pemula mikro itu bertambah dengan 3 juta orang. Sekarang pasti lebih banyak lagi. Jadi itu satu program yang klaster yang ketiga di dalam program pemerataan itu.
Program yang pertama tadi saya katakan program sosial, dari BOS kita tingkatkan jadi sekolah gratis. Jadi harus ada satu intervensi pemerintah pada program-program kemasyarakatan itu. Satu program-program kesejahteraan rakyat itu. Saya tidak percaya bahwa ada satu automatic trickle down effect yang terjadi bila kemudian kita melakukan satu growth yang tinggi. We have to do something. Government mesti lakukan hal itu. Yang ketiga adalah stabilitas. Semua yang pertama dan kedua tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak punya stabilitas. Sekarang orang mengambil hukum di tangannya sendiri. Kenapa polisi tidak berani bertindak? Sebab kalau dia menjalankan tugasnya dan ada korban, polisinya dipecat. If I were president, saya akan berikan satu political umbrella to the police. Saya katakan, do your job well. Saya ingin katakan pada mereka, please, lihat tuh di Amerika, embahnya human right, bicara tentang human right. Coba ajungkan parang ke kepala polisi, bukan ditembak kakinya, ditembak kepalanya. Di sini, polisi mati biasa. Kalau sipil mati HAM. Seolah-olah bahwa penegak hukum tidak mempunyai HAM. Kita mesti jelas mengatakan they are the one yang paling ujung atau kemudian paling awal dari pertahanan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ini, mengamankan rakyat. Kita tahu bahwa penyerangan kecebongan itu salah. Juga mengambil satu hukum di tangan sendiri. Tetapi apa reaksi masyarakat Jogja? Tidak ada demo against Kopassus. Yang ada demo mendukung polisi dan Kopassus. What does it mean? Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan. Tidak mendapatkan suatu keamanan, stabilitas keamanan dari pemerintah. Indonesia harus tegas. Kalau tidak, nggak mungkin. Nah, yang keempat ini adalah nasionalisme. Pertanyaan saya, kita menganut globalisasi. Do we need nationalism? Saya ingin mengatakan, kita perlu nasionalisme. Di dalam bidang ekonomi misalnya, karena keterusan daripada waktu kita punya cadangan devisa hanya 25 miliar dolar. Kita sampai sekarang mengekspor gas. Gas itu sifatnya murah dan bersih. Apa yang kita import? BBM. Kotor dan mahal. Are we not stupid? Dulu kita memerlukan satu hard currency now. Sekarang we have more than 100 billion US dollars that we don't need now. Jadi saya tidak mengatakan nasionalisasi, tidak.
saya tidak setuju. Kita harus mengatakan hormati sanctity of contract. Tapi once kontrak itu berakhir, ngapain kita perpanjang lagi? Misalnya Pak Sugeng, pekerjaan di Mahakam Blok, berapa puluh tahun sudah Pak Sugeng. Dan dia bukan lagi satu usaha yang risikonya besar. Dia tidak lagi pada eksplorasi. Dia sudah pada eksploitasi dan sudah produksi. 2017 itu sudah selesai kontraknya. Kita tidak salah kalau kita mengatakan there's no extension. I'm sorry. Apakah kita selalu mengatakan Pertamina tidak bisa, tidak punya orang? Hire a manager. Tidak punya uang bergelimpangan di dunia. Untuk sesuatu yang sudah produksi, uang bergelimpangan di dunia. So we can do it. Hanya orang-orang yang mentalnya kere dan mental-mental terjajah yang mengatakan bahwa kita tidak bisa. We can do it. Saya yakin Pak Sugeng setuju sama saya. We can do it. Indonesia, kata Pak Sugeng, 2045 negara adidaya. Sekarang berani dong. Gitu aja kok nggak berani. Kalau nggak berani gimana? That's what I call nationalism. Kepentingan Indonesia. Pembangunan Indonesia butuh gas. Butuh yang bersih, yang murah. Jadi itu salah satu. Kita lihat sekarang pada budaya Indonesia, berapa orang yang menari tari Jawa, apa namanya, bedoyo, bedoyo Katawang. Berapa orang yang nari itu lagi? Tapi kalau datang, apa namanya, yang orang dari Korea tuh, apa namanya tuh, Gangnam Style. Kalau kita lihat disco, most of our Indonesian people, mereka lakukan itu. Di mana masalahnya? Saya bicara dengan budayawan-budayawan di Jogja sambil makan siang. Mereka mengatakan, simple saja Pak, dulu saya bisa bikin wayangan pada waktu itu dengan menarik biaya. Saya bisa bikin tari-tarian dengan narik biaya. Sekarang nggak bisa lagi Pak. Karena orang sudah lihat TV, udah nggak mau lagi lihat itu. Jadi gimana Mas? Dia bilang katanya, Pak Ical kalau memerintah saya minta dibikinkan teater untuk memelihara budaya Jawa, untuk memelihara budaya yang Sumatera, bukan hanya tari-tarian. America has American way. Apakah Indonesia punya Indonesian way? Kita juga lihat orang anak-anak kita, kesopanan itu tidak ada lagi terhadap orang tua. Apakah Jepang kehilangan itu? Tidak. Dia modern tapi dia tetap nunduk-nunduk itu. Kita seolah-olah mengatakan we don't need that. Kita nggak perlu hormat pada guru. Kita nggak perlu hormat pada orang tua. Menyedihkan. Jadi saudara-saudara, itu yang kita harus lakukan. Nationalism di dalam era globalisasi harus tetap ada. Kalau kita lihat juga misalnya bank, buka bank di Malaysia, buka aja susah, apalagi mau punya 100%. Di Indonesia, welcome, you can own 100%. Jangan lupa, aset perbankan itu adalah dari orang Indonesia. Mereka yang taruh uang di situ. Kenapa kita mesti membiarkan seperti itu? Banyak lagi contoh-contoh yang kita lihat, frekuensi umpamanya. Jadi saudara-saudara sekalian,
tanpa menafikan jasa-jasa dari para presiden kita, daripada presiden yang ada sekarang, karena dia juga meninggalkan legacy. Kita harus bersikap akan datang besok harus lebih baik dari hari ini. Sikapnya harus itu. Kepada anak-anak sekolah, saya katakan hal-hal ini. Tapi saya katakan banyak masalah, banyak. Saya katakan pada mereka, sikap kita adalah bila tiba datangnya malam, jangan pernah mengeluh tentang gelapnya malam itu. Tapi nyalakanlah sebuah pelita untuk menerangi malam itu. Itu sikap positif kita. Tadi ada seolah-olah politik Indonesia sudah kiamat. Seolah-olah bahwa ujian nasional yang gagal Indonesia sudah kiamat. Tidak. Pasti ada kesalahan. Indonesia tidak kiamat. Indonesia tidak pecah. Indonesia tidak kiamat. Jadi kalau ada kesalahan, jangan anggap bahwa kita sudah kiamat. Indonesia ada dan akan terus ada untuk bertahun-tahun lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.